Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah. Kita teruskan sedikit apa yang telah kita bahas tadi. Tadi saya sedang membahas beberapa contoh bahwa sifat-sifat mulia, kedudukan-kedudukan tinggi dalam Islam itu dicapai dengan menyempurnakan pemahaman dan perenungan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan kedudukan tinggi tersebut. Tadi saya contohkan tentang sifat muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah. Kita semua yakin Allah Maha melihat, tapi merasa diawasi, merasa dilihat itu yang lemah dalam diri kita, sehingga sering kita masih berani melakukan perbuatan maksiat, utamanya kalau kita sendirian atau kita tidak di hadapan orang lain. Berarti pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang harusnya lebih kita takuti karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Maha terperinci, Maha menyaksikan segala sesuatu, ini lemah keyakinan tersebut dalam diri kita. Nah, ini akan dikuatkan kalau kita semakin banyak membaca ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan sempurnanya penglihatannya, pengawasannya, persaksiannya terhadap perbuatan manusia. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini, beliau menyebutkan, walihadza kanat muraqabatullahi allati hiya min a'la a'malil qulub hiya ta'abbudu lillahi bi ismihi ar-raqib wasyahid. Oleh karena itu sifat muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah, yang ini merupakan amalan hati yang paling tinggi. Ini akan dicapai dengan kita menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah melalui perenungan terhadap makna nama-namanya yang maha indah, yaitu Ar-Raqib yang maha mengawasi, Asy-Syahid yang maha mempersaksikan perbuatan manusia. Jadi contoh yang berhubungan dengan sifat muraqabah, merasakan pengawasan Allah, kita baca dulu penjelasan para ulama. Apa arti nama Allah Ar-Raqib yang maha mengawasi, Al-Basir yang maha melihat? Setelah kita baca, kita ketahui maknanya, kita buka ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan perincian sempurnanya pengawasan dan penglihatan Allah. Ini kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, kita hadirkan hati kita untuk memahaminya, wallahi perasaan ini akan semakin kuat menancap dalam hati kita, sehingga setelah itu kita berjalan dalam keadaan selalu takut dan tunduk kepada Allah dimanapun kita berada, baik sewaktu kita di hadapan orang lain maupun sendirian. Jadi kelemahan iman kita terjadi karena apa? Kita kurang merenungkan dan mendalami makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Contoh satu lagi, sifat ikhlas. Saat ini orang bicara tentang ikhlas itu gampang dengan lisan. Saya ingin mengikhlaskan perbuatan saya karena mengharapkan ridha Allah. Sampai pun dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan urusan dunia, orang mengatakan saya ingin mencari keridhaan Allah. Ini ucapan gampang. Tetapi manusia punya sifat kecintaan kepada dunia, mesti lebih diutamakannya karena dunia itu nampak. Indahnya nampak, perhiasannya terlihat, makanya nafsu lebih cenderung mengutamakan dunia. Kalau dunia sudah masih dikuasai, ya kecintaan kepada dunia secara berlebihan masih menguasai hati manusia, jangan berharap untuk bisa ikhlas. Karena ikhlas itu mengutamakan apa yang ada di sisi Allah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, ikhlas itu
tidak akan berkumpul dengan dua hal. Suka dipuji dan disanjung, yang pertama. Yang kedua, selalu mengharapkan balasan yang ada di tangan makhluk. Sementara orang punya kecenderungan senang dipuji dan disanjung. Orang punya kecenderungan mengharapkan balasan duniawi karena nampak di hadapannya. Bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan apa yang menguasai atau mendominasi hati ini berupa kecintaan kepada dunia yang berlebihan? Caranya, hati itu harus diisi dengan keindahan yang bisa mengalahkan keindahan dunia yang semu. Hati itu harus diisi dengan perhiasan, yang perhiasan ini kimilaunya akan mengalahkan apa yang dilihat oleh mata manusia. Tidak lain itu adalah keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu, setelah hati manusia diisi dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, maka keindahan-keindahan dunia menjadi rendah di hadapannya. Tidak mungkin setelah itu dia akan lebih mengutamakan balasan-balasan duniawi daripada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna balasan di sisinya. Makanya kita lihat semua hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keadaan penduduk surga setelah masuk ke dalam surga, dengan segala kenikmatan di surga, kenikmatan yang hakiki. Tapi disebutkan dalam hadis tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala membuka wajahnya yang maha mulia sehingga penduduk surga memandang wajah Allah, apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Penduduk surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai, yang lebih nikmat mereka rasakan daripada ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bidadari-bidadari, istana-istana lewat semua ketika bertemu dengan yang maha sempurna, yang maha indah. Nah, begitu pula dunia. Kecintaan kepada dunia kalau tidak dilawan dengan perhiasan yang benar-benar menguasai hati, yaitu perhiasan iman, perhiasan tauhid, kecintaan terhadap dunia itu akan selalu bercokol kuat dalam hati manusia, sehingga dia sulit untuk meraih ikhlas, sulit untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sulit untuk mengutamakan kehidupan di akhirat. Jadi permasalahannya adalah karena hati yang tidak mengenal Allah. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan iman itu seperti perhiasan yang paling indah bagi hati manusia? Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Maksudnya, hati kalau sudah mendapatkan perhiasan ini, semua keindahan yang semua akan lewat dengan sendirinya. Cuman bagaimana kita dapatkan? Kalau kita tidak berusaha mengisi hati kita dengannya, tidak berusaha untuk mengenal keindahan tersebut. Jadi ini baru contoh dalam dua sifat, ikhlas dan merasakan pengawasan Allah. Belum sifat tawakal, cinta, takut, berharap, selalu tunduk, mengutamakan apa yang ada di sisi Allah. Semua sifat-sifat tersebut, kesimpulannya akan kita sempurnakan dalam diri kita dengan semakin banyak kita merenungkan kandungan makna dari kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillah bijami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang bisa dipahami oleh manusia, yang bisa dipahami oleh akal pikiran manusia. Jadi, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, saya tutup dengan satu kesimpulan. Bagaimana caranya kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah? Pertama, ini semua kabar gembira bagi orang yang beriman. Mengenal Allah itu mudah. Kenapa? Fitrah manusia dijadikan mereka cenderung kenal kepada penciptanya. Kemudian, kenapa mudah?
Karena ini perkara yang paling penting dalam agama. Kira-kira masuk akal nggak kalau dikatakan perkara yang paling penting dalam agama Allah mempersulit manusia untuk mengenalnya? Benar nggak kira-kira? Tidak mungkin kan? Semakin penting dalam agama berarti Allah semakin menjadikannya mudah. Masa Allah yang kita katakan sempurna rahmatnya, perkara yang paling kita butuhkan dipersulit? Tidak mungkin kan? Kemudian Al-Quran mengatakan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Kami mudahkan Al-Quran. Perkara yang paling penting dalam Al-Quran apa? Tentang iman, tentang tauhid, tentang mengenal Allah. Maka ini adalah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya, untuk sederhananya, saat ini kita mencari penjelasan dari para ulama yang lengkap tentang masalah perincian makna dari nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Contohnya misalnya tulisan yang ditulis oleh seorang ulama dari Arab Saudi, dari Madinah, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Buku yang sangat bermanfaat untuk kita mengkaji dalam dan indahnya, secara mendalam indahnya nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yaitu kitab Fiqhu Asma'il Husna. Fiqhi Asma'il Husna yang alhamdulillah sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita buka, kita baca setiap nama kandungannya, kemudian kita sempurnakan pemahaman kita waktu kita membaca Al-Quran. Karena ingat, menyempurnakan iman itu harus dengan membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Waktu kita melewati tentang nama-nama Allah, kita renungkan sesuai dengan makna yang telah kita baca dari penjelasan para ulama tadi. Dengan itu keimanan kita akan semakin kuat. Ikhlasnya, merasakan pengawasan Allah, rasa tunduknya, takut, tawakal. Semakin banyak kita baca ayat-ayat Al-Quran, maka semakin sempurna pula kebaikan-kebaikan tersebut ya tertancap dalam hati kita dan akan membuahkan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang benar dan tauhid yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesimpulan secara ringkas bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hati kita selalu dihiasi dengan perhiasan iman, dengan kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Barakallahu fikum. Inilah apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini tentang penjelasan kemahaindahan nama-nama Allah. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi sebab perbaikan untuk keimanan dan tauhid kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab perbaikan bagi kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, saya mau tanya Ustadz, adakah kiat-kiat untuk memberikan pemahaman tentang ketauhidan Allah kepada anak-anak supaya anak tidak berbuat kesyirikan ketika dewasa? Sudah sejak awal saya katakan tadi, menanamkan ketauhidan kepada anak itu sangat mudah. Karena anak kita itu yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan fitrah manusia cenderung kepada tauhid. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa, thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku itu di atas sifat hanif, cenderung kepada tauhid. Kemudian setelah itu syaitan mendatanginya dan memalingkannya dari fitrahnya tadi, memalingkannya dari agamanya. Jadi tauhid itu merupakan sifat asal manusia, termasuk anak-anak kita. Sejak mereka lahir cenderung kepada tauhid. Keburukan itu datangnya menyusul. Jadi kalau kita bisa perumpamakan, ya, tauhid itu kenalan lamanya.
Penyimpangan-penyimpangan itu kenalan barunya, pendatang kemudian. Kira-kira kalau kita perkenalkan kepada seseorang, dia lebih mudah kenal yang mana? Kenal yang sudah lama dikenalnya atau baru dikenalnya? Tentu yang sudah lama dikenalnya. Makanya kebaikan-kebaikan dalam Islam itu tidak perlu khawatir. Kita jelaskan kepada anak-anak kita, mereka akan terima insya Allah. Karena kebaikan itu merupakan asal yang dikenal oleh hati manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, innal khaira asilun wa su'a dakhil. Sesungguhnya kebaikan itu adalah asal yang dikenal hati manusia, sedangkan keburukan itu adalah yang datangnya menyusup kemudian. Maka kalau kita jelaskan dengan baik, kita kenalkan tentang alam semesta yang dengan penciptanya, yang penciptanya maha sempurna sifat-sifatnya, yang karena kesempurnaan sifat-sifatnya kita harus hanya beribadah kepadanya, minta kepadanya. Apalagi kita dalam praktek kehidupan kita selalu dia minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka insya Allah dia akan terbiasa dengan penerapan tauhid dan akan mengingkari perbuatan syirik dengan sendirinya. Bagaimana dengan pernyataan semakin berjenggot katanya semakin goblok? Masya Allah. Apa maksud pernyataan seperti ini? Ini pernyataannya orang yang goblok. Wallahi pernyataan orang yang goblok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan sunnah yang agung seperti ini dikatakan semakin goblok. Wallahi orang ini orang yang goblok. Demi Allah dia orang yang goblok. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dia mendapatkan hidayah untuk mencabut kata-katanya, ucapannya yang kotor agar dia tidak mendapatkan balasan azab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Mau tanya bagaimana cara salat berjamaah sesama wanita antara imam dan makmum, apakah salat berjamaah di rumah harus pakai iqamat? Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengimami kaum perempuan berjamaah di zaman Rasulullah SAW, itu perempuan berdiri, imamnya berdiri di tengah, tidak ada yang maju. Ya, jadi satu saf semua, imamnya di tengah. Kemudian ya, apakah ada iqamat? Maka jawabannya itu disunnahkan. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya, hal 'alan nisa'i adzan? Apakah wanita juga mengumandangkan adzan dan iqamat ketika salat? Maka beliau menjawab, amna'uhunna min dzikrillah. Kenapa kita harus melarang mereka dari berzikir kepada Allah? Jadi perempuan tetap mengumandangkan adzan dan iqamat tapi dengan suara yang pelan. Dan hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu sama di dalam Islam, dalam hukum-hukum Islam, kecuali kalau ada dalil yang membedakannya. Jadi dalam hadis riwayat Abu Daud yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Kata para ulama, maksudnya dalam hukum Islam mereka itu sama, laki-laki dan perempuan, kecuali kalau ada dalil yang memisahkan, membedakannya. Itu pun dalam beberapa perkara yang sangat sedikit jumlahnya dalam Islam, sementara mayoritas yang lain itu hukum asalnya sama antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana dengan saf wanita di masjid? Itu sebaiknya wanita di saf paling depan atau paling belakang? Ya, ketika masjid itu terbuka, maka yang terbaik wanita itu safnya di belakang. Tapi kalau masjid tersebut tertutup, ada hijabnya, maka kembali kepada hukum asal, saf terdepan adalah yang terbaik. Itu penjelasan dari para ulama yang kami dengarkan di Madinah, ya. Jadi hukum asalnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan khairu sufufun nisa, sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang di belakang, karena di zaman Rasulullah SAW tidak ada hijab, sehingga yang di belakang lebih jauh dari terlihat oleh laki-laki. Adapun saat ini ketika ada hijab karena dibutuhkan pembatas tersebut, seperti di Masjid Nabawi misalnya, maka kata para ulama tetap yang terbaik adalah saf yang terdepan. Nah, iya tadi saya tambahkan lagi masalah salat berjamaah tadi yang sudah terangkan. Caranya imam itu berdiri di tengah, satu saf semua, imam berdiri di tengah. Sebagian ulama juga ada yang membolehkan kalau seandainya mereka bersaf seperti laki-laki pun diperbolehkan. Ya, seperti dalam kitab Jami'u Ahkamin Nisa, dia mengatakan boleh kalau dia berimam seperti imam laki-laki di depan. Cuma lebih utama apa yang dipraktekkan oleh Aisyah tadi, yaitu imamnya berdiri di tengah-tengah sejajar dengan saf yang lain. Apa ini saf kaum perempuan dalam masalah ini?
Tolong disebutkan lagi 4 hal yang harus dihindarkan dalam sifat-sifat Allah. Iya, dihilangkan atau dihindarkan 4 hal. Pertama, at-tamtsil, menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ini sengaja saya sebutkan ringkas karena penjelasan kita berkisar pada masalah kemahaindahan nama-nama Allah. Saya ini isyaratkan saja. Tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Yang kedua, at-takyif, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifat Allah karena ini akan membawa kepada menyerupakan. Yang ketiga, ta'til, tidak boleh menolak sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya. Jadi ada orang yang menolak kadang-kadang dengan berpikir, ini tidak masuk akal. Kita katakan sama dia, apakah Anda lebih tahu dibandingkan Allah tentang yang pantas bagi dirinya? Berarti akal Anda yang kurang, akal Anda yang sempit. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan, Allah Maha mengetahui itu adalah pantas bagi kebesaran dan keagungan dirinya. Yang keempat, tidak boleh kita mentahrif, menyelewengkan maknanya, memalingkan maknanya dari apa yang ditunjukkan dalam bahasa Arab. Itu 4 hal yang harus ditiadakan ketika memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Saya mau bertanya, afwan, jika bagaimana cara kita untuk tidak mencintai suami melebihi cinta kita kepada Allah? Wah, luar biasa suaminya ini, Masya Allah ya. Sampai-sampai ketika suami saya mengambil keputusan berpoligami, hati saya masih tetap tidak bisa ikhlas dan terima. Apabila suami saya tidak mau menceraikan saya, apa boleh jika saya minta pisah tempat tinggal saja walaupun tidak dicerai karena saya merasa tidak mampu. Ketika Allah mensyariatkan sesuatu, Allah Maha mengetahui bahwa manusia mampu untuk menerimanya. Ada orang yang memang tidak mampu menerima dari awal, berdoa kepada Allah. Ya, perkara-perkara dalam agama banyak yang berat bisa kita terima. Kenapa? Karena Allah membukakan hati kita. Jadi maksudnya, kalau ada perkara Islam yang belum bisa kita terima, jangan dari awal langsung ditolak. Itu namanya kita menutup hidayah untuk diri kita. Berdoa kepada Allah supaya yang tadinya sulit Allah mudahkan kita untuk menerimanya. Supaya sesuatu yang tadinya kita rasa berat ini menjadi sebab kebaikan bagi diri kita. Ya, kemudian menjadi sebab bertambahnya iman kita. Jadi kita selalu harapkan kebaikan. Kenapa? Kita terima atau tidak terima, kalau Allah telah menakdirkan terjadi maka akan terjadi. Jadi jangan merugi. Kita sudah ditimpa sesuatu yang kita anggap tidak kita sukai. Sudah seperti itu iman kita juga tidak bertambah baik. Ini namanya apa? Sudah jatuh tertimpa tangga yang besar. Ya, tertimpa tangga yang besar. Maka ini tidak dibenarkan. Jadi lebih bagus kita berdoa kepada Allah, meminta supaya dijadikan sebab kebaikan bagi kita, minta untuk hati kita selalu diberikan petunjuk menerima kebaikan-kebaikan dan keindahan syariatnya. 6. Tolong jelaskan sifat Allah yang 20 satu persatu secara ringkas saja. Iya, sifat Allah itu tidak terbatas 20. Keliru kalau dikatakan sifat Allah itu cuma 20. Karena Rasulullah SAW, saya bacakan tadi hadisnya riwayat Imam Muslim. Beliau sendiri bersabda, la uhsi thana'an alaik. Ya Allah, aku tidak bisa membatasi pujian bagimu. Kalau Rasulullah SAW tidak bisa membatasinya, masa kita batasi cuma 20? Kemudian, nama-nama Allah yang maha indah saja disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada 99 nama. Setiap nama mesti mengandung sifat. Sudah lebih dari 20. Padahal yang 99 ini saja bukan merupakan pembatasan. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan ada nama-nama Allah yang Allah khususkan, cuma Dia yang mengetahuinya. Allah tidak turunkan dalam Al-Quran, tidak juga dalam wahyu kepada Nabi SAW. Ya, awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaib indak, atau nama-nama yang engkau khususkan, engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu ya Allah. Berarti nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak bisa dibatasi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna yang tidak bisa dibatasi kemahasempurnaannya dengan hitungan atau pikiran akal manusia. Ada pertanyaan yang panjang ya, mungkin ini curhat. Nanti saya jawab secara pribadi saja ya, pakai
Bisa lewat SMS atau minta kepada panitia yang nomor HP saya. Bagaimana pandangan syariat terhadap mereka yang mengatasnamakan jaringan Islam Nusantara atau jin? Ya, jadi bukan manusia, jin. Ya. Ya, ini sama dengan yang lalu-lalu, merupakan pengikutnya orientalis dalam memahami Islam. Pemahamannya dari awal sampai akhir semua sesat, ya. Mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, bahkan membela pemahaman-pemahaman yang sesat, bahkan yang di luar dari Islam. Maka ini adalah pemahaman yang sangat menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dengan cara kita masih dalam keadaan musafir, mungkin merantau maksudnya dia. Tidak ada halangan. Tetap kita menghubungi orang tua, tanyakan keadaan mereka. Kalau kita punya kelebihan rezeki, berikan kepada mereka, didoakan. Kemudian tetap jangan lupa, ya, selalu dibimbing untuk dijaga sholatnya, dijaga agamanya, imannya, hal-hal yang berhubungan dengan tauhid. Kita kirimkan ceramah-ceramah yang bermanfaat. Kita suruh mendengarkan kajian-kajian yang menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid, tentang sunnah Rasulullah SAW. Maka ini adalah cara kita berbakti kepada orang tua, meskipun kita dalam keadaan sedang merantau atau sedang musafir. Nah, barakallahu fikum. Saya pikir cukup ya kajian kita. Untuk yang bertanya tadi panjang, saya simpan pertanyaannya. Nanti saya akan jawab, mudah-mudahan ketika dia menghubungi saya lewat telepon atau SMS yang bisa diminta nomornya ke panitia, insyaallah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.